Bang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Barika Afifullah, mahasiswa program studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer Angkatan 2020 kelas F. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil ringkasan materi yang sebelumnya telah diberikan oleh Bapak Dr. Mustari Lamada SPD MT. Baik, kali ini topik yang akan kita bahas adalah e-commerce dan e-business. Dan di topik ini terdapat 4 pokok pembahasan, yaitu e-commerce, e-business, dampak positif dan negatif dari e-commerce dan e-business, dan perbedaan e-commerce dan e-business. Baik, sebelum masuk ke pokok pembahasan yang pertama, saya ingin memberitahu kalau mungkin video ini agak sedikit lama, jadi bisa di skip-skip saja kalau bosan. Ya, oke. Baik, kita masuk ke pokok pembahasan yang pertama, e-commerce. Oke, sejarah e-commerce. Awalnya, perdagangan elektronik berarti pemanfaatan transaksi komersial seperti penggunaan EDI atau Electronic Data Interchange untuk mengirim dokumen komersial seperti pesanan, pembelian, atau invoice secara elektronik. Kemudian berkembang menjadi suatu aktivitas yang mempunyai istilah yang lebih tepat, perdagangan web. Pembelian barang dan jasa melalui World Wide Web atau WWW melalui server aman HTTPS, protokol server khusus yang menggunakan enkripsi untuk merahasiakan data penting pelanggan. Pada awalnya, ketika web mulai terkenal di masyarakat pada tahun 1994, banyak jurnalis memperkirakan bahwa e-commerce akan menjadi sebuah sektor ekonomi baru. Namun, baru sekitar 4 tahun kemudian, protokol aman seperti HTTPS memasuki tahap matang dan banyak digunakan. Antara 98 dan 2000, banyak bisnis di AS dan Eropa mengembangkan situs web perdagangan ini. Kemudian di sini ada definisi e-commerce. E-commerce adalah satu set dinamis teknologi, aplikasi, dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen, dan komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, pelayanan, dan informasi yang dilakukan secara elektronik. Kemudian ada istilah-istilah dalam e-commerce. Yang pertama, digital atau electronic cash, juga dikenal sebagai e-cash. Istilah ini ditujukan untuk beberapa pola atau metode yang memungkinkan seseorang untuk membeli barang atau jasa dengan cara mengirimkan nomor dari satu komputer ke komputer yang lain. Kemudian ada digital money. Ini adalah terminologi global untuk berbagai e-cash dan mekanisme pembayaran elektronik di internet. Kemudian ada disintermediation. Ini adalah proses untuk memotong jalur perantara. Kemudian ada electronic checks. Pada saat ini sedang diuji coba oleh Cybercash. Sistem cek elektronik seperti PayNow akan mengambil uang dari akun bank di bank pelanggan untuk membayar PAM atau telepon. Kemudian ada electronic wallet. Pola pembayaran ini seperti Cybercash. Internet wallet akan menyimpan nomor kartu kredit Anda di hard disk Anda dalam bentuk re-enkripsi yang aman. Kemudian ada extranet, adalah sebuah kelanjutan dari intranet perusahaan yang mengaitkan jaringan internal satu perusahaan dengan jaringan internal supplier mereka maupun pelanggan mereka. Kemudian yang terakhir ada micropayment, transaksi dalam jumlah kecil antara beberapa ratus rupiah hingga puluhan ribu rupiah, misalnya untuk mengambil atau mengakses grafik, game maupun informasi. Baik, selanjutnya ada ruang lingkup e-commerce. Yang pertama ada teknologi. Seperti yang kita tahu, kontributor terbesar yang memungkinkan terjadinya e-commerce adalah teknologi informasi. Dalam hal ini, perkembangan pesat teknologi komputer dan telekomunikasi. Kemudian, marketing dan new consumer. Dari segi pemasaran, e-commerce sering dilihat sebagai sebuah kanal atau cara baru untuk berhubungan dengan pelanggan. Kemudian, electronic linkage. Dengan adanya e-commerce, maka dua buah divisi dapat bekerja sama secara efisien melalui pertukaran data elektronis. Kemudian ada service infrastructure. Konsep e-commerce ternyata tidak hanya membuahkan mekanisme transaksi jual beli semata, namun ternyata banyak sekali jasa-jasa baru yang diperlukan sebagai sarana pendukung aktivitas jual beli produk tersebut. Kemudian yang terakhir ada legal privacy dan public policy. Sisi terakhir dalam melihat e-commerce adalah mencoba memandangnya dari unsur-unsur semacam hukum, peraturan, kebijakan, proses, dan prosedur yang diberlakukan.
Kemudian kita di sini bisa melihat hambatan e-commerce. Yang pertama, penipuan. Penipuan dengan cara pencurian identitas dan membohongi pelanggan. Kemudian hukum yang kurang berkembang dalam bidang e-commerce. Kemudian selanjutnya ada kemampuan e-commerce. Yang pertama ada otomatisasi. Ini adalah proses otomatisasi yang menggantikan proses manual. Kemudian ada integrasi, proses yang terintegrasi yang akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses. Kemudian publikasi, memberikan jasa promosi dan komunikasi atas produk dan jasa yang dipasarkan secara elektronik. Kemudian interaksi, pertukaran data atau informasi antara berbagai pihak yang akan meminimalkan human error. Kemudian transaksi, kesepakatan antara dua pihak untuk melakukan transaksi yang melibatkan institusi lainnya atau pihak ketiga sebagai pihak yang menangani pembayaran. Oke, kemudian faktor kunci sukses dalam e-commerce, yaitu adanya tim manajemen yang andal, pengiriman yang tepat waktu, pelayanan yang bagus, struktur organisasi bisnis yang baik, jaringan infrastruktur dan keamanan, desain situs web yang baik. Kemudian menyediakan harga kompetitif, menyediakan jasa pembelian yang tanggap, cepat dan ramah, menyediakan informasi barang dan jasa yang lengkap dan jelas, menyediakan banyak bonus seperti kupon, penawaran istimewa dan diskon, memberikan perhatian khusus seperti usulan pembelian, menyediakan rasa komunitas untuk berdiskusi, masukan dari pelanggan, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir, mempermudah kegiatan perdagangan. Dan ada aplikasi e-commerce. Yang pertama, email dan messaging, kemudian content management system, kemudian dokumen, spreadsheet, database. Setelah itu, accounting dan sistem keuangan, kemudian informasi pengiriman dan pemesanan, kemudian pelaporan informasi dari klien dan enterprise, kemudian sistem pembayaran domestik dan internasional. Setelah itu ada news group, kemudian online shopping, conferencing, dan yang terakhir online banking. Kemudian yang terakhir dari e-commerce ini ada undang-undang e-commerce. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan atau UU Perdagangan. Dan yang kedua UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen atau UU Perlindungan Konsumen. Ini merupakan acuan bagi setiap pelaku usaha dalam melakukan transaksi perdagangan, baik perdagangan konvensional maupun perdagangan melalui online atau e-commerce. Baik, kita ke pokok pembahasan selanjutnya, yaitu e-business. Kita bisa melihat yang pertama ada sejarah e-business. Pada prinsipnya, e-business kerap didefinisikan sebagai aktivitas yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan proses pertukaran barang dan atau jasa dengan memanfaatkan internet sebagai medium komunikasi dan transaksi. Jika dahulu transaksi bisnis yang harus dilakukan secara tatap muka atau face to face melibatkan sejumlah fasilitas dan sumber daya fisik seperti office dan paper dan mempertukarkan barang dan jasa terkait dengan uang kertas atau receh, maka pada saat ini transaksi serupa dapat dilakukan oleh siapa saja dan dari mana saja secara fleksibel tanpa harus bertemu muka. Dilakukan dengan menggunakan peralatan elektronik seperti komputer, personal digital assistant dan sebagainya, dan internet, di mana proses pembayaran dilakukan melalui mekanisme transfer informasi keuangan seperti credit card, digital money, dan sebagainya. Baik, kita melangkah ke yang selanjutnya, yaitu definisi e-business. E-business adalah kegiatan bisnis yang dilakukan secara otomatis dan semi-otomatis dengan menggunakan sistem informasi komputer. Istilah yang pertama kali diperkenalkan oleh Lou Gerstner, seorang CEO perusahaan IBM ini, sekarang merupakan bentuk kegiatan bisnis yang dilakukan dengan menggunakan teknologi internet. Kemudian di sini ada beberapa manfaat e-business. Yang pertama, mudah dijangkau. Karena pasar global internet yang tidak mengenal batas baik budaya maupun wilayah, maka semakin banyak orang menggunakan internet untuk mendapatkan informasi atau belanja online. Ini benar-benar sebuah cara mudah untuk menjangkau pasar global. Kemudian adalah mobilitas. Mobilitas, selama kita memiliki koneksi internet, kita dapat mengoperasikan bisnis dari manapun. Kemudian fleksibel. Tidak ada yang peduli jika kita begadang tengah malam untuk bekerja dan tidur esok harinya. Kemudian modal kecil, bukan tanpa modal. Tapi dengan menggunakan media internet, maka modal yang digunakan jika dibandingkan dengan bisnis offline jauh lebih kecil. Kemudian daya ungkit teknologi dalam MLM atau network marketing dengan menggunakan konsel daya ungkit orang lain. Kemudian minim biaya rutin, tidak banyak biaya rutin yang harus dikeluarkan untuk biaya bisnis online. Kemudian yang terakhir, bisa menjadi bos dari bisnis sendiri. Kemudian ukuran keberhasilan e-bisnis. Seberapa tinggi potensi penambahan revenue atau pendapatan perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung yang didapat pada setiap konsep e-bisnis diimplementasikan. Kemudian dari seberapa tinggi potensi pengurangan kos atau biaya yang dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung
yang didapat pada saat konsep e-bisnis diterapkan. Selain itu, Arthur, Money, dan Remini memberikan 16 kriteria yang harus diukur dalam perusahaan untuk menentukan apakah konsep e-bisnis yang diterapkan lebih baik dibandingkan dengan kondisi pada saat e-bisnis belum diimplementasikan. Secara ringkas, ke-16 kriteria tersebut sebagai berikut: kemampuan sistem dalam mengurangi biaya, kemampuan sistem memindahkan biaya, kemampuan sistem menghindarkan biaya, kemampuan sistem menyediakan peluang pertumbuhan pendapatan, kemampuan sistem menyediakan peningkatan informasi manajemen, kemampuan sistem meningkatkan produktivitas staf, kemampuan sistem menyediakan kapasitas untuk meningkatkan volume, kemampuan sistem untuk mengurangi error, kemampuan sistem menyediakan keuntungan kompetitif, kemampuan sistem menyetarakan dengan persaingan, kemampuan sistem menyediakan peningkatan kontrol manajemen, kemampuan sistem meningkatkan produktivitas manajemen, kemampuan sistem menyediakan peningkatan moral karyawan, kemampuan sistem menyediakan peningkatan image perusahaan, kemampuan sistem menyediakan peningkatan layanan nasabah, dan yang terakhir, kemampuan sistem meningkatkan hubungan dengan klien. Kemudian, selanjutnya aplikasi bisnis. Memiliki arsitektur aplikasi bisnis yang andal akan sangat menentukan kinerja perusahaan dalam menghasilkan produk dan jasa yang dapat memuaskan pelanggan. Di samping itu, perusahaan tidak harus pula memikirkan permasalahan standarisasi data dan aplikasi maupun hal-hal lainnya seperti operasi sistem database dan yang lain-lain. Adapun standarisasinya, yang pertama ada ERP atau Enterprise Resource Planning. Ini merupakan sistem informasi pendukung yang menyediakan berbagai macam kebutuhan perusahaan seperti supply chain, CRM, marketing, warehouse, shipping, dan payment, serta mampu melakukan otomatisasi proses bisnis. Kemudian yang kedua ada CRM atau Customer Relationship Management. Ini merupakan sistem kustomisasi real time yang memanajemen customer dan melakukan personalisasi produk dan service berdasarkan keinginan customer. Kemudian ada EAI Enterprise atau Enterprise Application Integration, merupakan konsep integrasi berbagai proses bisnis dengan memperbolehkan mereka saling bertukar data berbasis message. Kemudian yang terakhir ada SCM atau Supply Chain Management, merupakan manajemen rantai supply secara otomatis terkomputerisasi. Nah, itu di sini kita mempunyai arsitektur e-bisnis. Arsitektur e-bisnis adalah gambaran terpusat bentuk baru dalam hal fungsi proses paralel dalam membangun arsitektur e-bisnis, membagi pada fungsi proses persilangan yang terintegrasi untuk kebutuhan banyak perusahaan. Ada 5 bentuk bisnis yang menuju market leadership. Yang pertama ada cross-functional business unit. Yang kedua ada strategic business unit. Yang ketiga ada the integrated enterprise. Kemudian yang keempat ada extended enterprise, dan yang terakhir ada inter-enterprise community. Baik, di sini selanjutnya ada desain e-business. Yang pertama, cross-functional business unit atau persilangan fungsi bisnis. Di dalam menuju tujuan organisasi pada bentuk produksi yang dapat dipercayai, konsisten, kualitas produk dan servis dengan biaya yang memungkinkan. Kemudian the strategic business unit atau strategi business unit, perusahaan mengalami perpindahan ke bentuk 2 konsentrasi pada pelayanan pelanggan dengan proses end-to-end, bagi contoh kemahiran membuat order dan pemenuhan. Kemudian yang ketiga ada the integrated enterprise atau integrasi perusahaan. Perusahaan pada bentuk ketiga fokus pada reduksi biaya dan efisiensi internal, arah tujuan ke arah tanggapan yang tinggi dari pelanggan, mengungkit ke arah kecepatan deliver dengan produk kualitas yang tinggi dan pelayanan dengan total biaya pengantaran yang rendah. Kemudian yang keempat, the extended enterprise atau peningkatan perusahaan dengan melakukan sebuah multi enterprise supply chain atau rantai multi supply perusahaan dengan berbagi infrastruktur informasi, menentukan integrasi rantai supply lebih efektif untuk outscoring dan solusi self service untuk kebutuhan internal maupun eksternal pemakai. Tujuannya adalah meningkatkan penghasilan, di mana beberapa perusahaan menyelesaikan dengan pengukuran produk pelanggan, pelayanan, dan penambahan nilai informasi. Kemudian yang terakhir ada the inter-enterprise community atau komunitas inter perusahaan. Fokus pada pemimpin penjualan. Perusahaan melakukan konsolidasi pada kebenaran adanya komunitas inter perusahaan di mana mereka bersama-sama mengharapkan tujuan dan hasilnya secara jarak lintas dan kebutuhan perusahaan dengan menggunakan teknologi yang tentu saja disebut sebagai internet. Kemudian ada kuadran dalam e-bisnis. Dalam e-bisnis, bukan hanya pembelian dan penjualan barang dan jasa saja, tetapi juga melayani pelanggan, berkolaborasi dengan mitra bisnis,
mengadakan e-learning, dan melakukan transaksi elektronik di dalam suatu organisasi. Ada 9 kuadran yang merupakan segmentasi pasar dari e-bisnis, antara lain C2C, C2B, C2G, B2B, B2C, B2G, G2G, G2B, dan G2C. Kemudian yang terakhir ada faktor-faktor penyebab kegagalan e-bisnis. Yang pertama, tidak ada komitmen yang utuh dari manajemen. Kemudian penerapan bisnis tidak diikuti proses change management. Kemudian tidak profesionalnya vendor teknologi informasi yang menjadi mitra bisnis. Kemudian buruknya infrastruktur komunikasi. Kemudian tidak selarasnya strategi TI dengan strategi perusahaan. Kemudian adanya masalah keamanan dalam bertransaksi. Kemudian kurangnya dukungan finansial. Kemudian belum adanya peraturan yang mendukung dan melindungi pihak-pihak yang bertransaksi atau cyber law. Kemudian yang terakhir, menggunakan target jangka pendek sebagai pijakan investasi e-bisnis. Kemudian kita ke pokok pembahasan selanjutnya, yaitu dampak positif dan negatif dari e-commerce dan e-bisnis. Kita bisa melihat di sini dampak positifnya ada revenue stream atau aliran pendapatan baru yang mungkin lebih menjanjikan yang tidak bisa ditemui di sistem transaksi tradisional. Kemudian dapat meningkatkan market exposure atau pangsa pasar. Kemudian menurunkan biaya operasional atau operating cost. Kemudian melebarkan jangkauan global reach, meningkatkan customer loyalty, meningkatkan supplier management, memperpendek waktu produksi, dan yang terakhir meningkatkan value chain atau mata rantai pendapatan. Adapun dampak negatifnya, yang pertama, kehilangan segi finansial secara langsung karena kecurangan. Seorang penipu mentransfer uang dari rekening satu ke rekening lainnya, atau dia telah mengganti semua data finansial yang ada. Kemudian pencurian informasi rahasia yang berharga. Gangguan yang timbul bisa menyingkap semua informasi rahasia tersebut kepada pihak-pihak yang tidak berhak dan dapat mengakibatkan kerugian besar bagi si korban. Kemudian kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan pelayanan. Kesalahan ini bersifat kesalahan non-teknis seperti aliran listrik tiba-tiba padam. Kemudian penggunaan akses ke sumber oleh pihak yang tidak berhak. Misalkan seorang hacker yang berhasil membobol sebuah sistem perbankan. Setelah itu, dia memindahkan sejumlah rekening orang lain ke rekeningnya sendiri. Kemudian kehilangan kepercayaan dari para konsumen. Ini karena berbagai macam faktor seperti usaha yang dilakukan dengan sengaja oleh pihak lain yang berusaha menjatuhkan reputasi perusahaan tersebut. Kemudian yang terakhir, kerugian yang tidak terduga. Ini disebabkan oleh gangguan yang dilakukan dengan sengaja, ketidakjujuran, praktik bisnis yang tidak benar, kesalahan faktor manusia, atau kesalahan sistem elektronik. Kemudian pokok pembahasan yang terakhir ada perbedaan e-commerce dan e-bisnis. Electronic business atau e-bisnis adalah suatu proses bisnis yang berhubungan dengan sistem informasi. Metode e-bisnis memungkinkan perusahaan untuk berhubungan dan mengakses data internal dan eksternal dengan proses yang lebih efisien dan fleksibel agar berhubungan lebih erat dengan pemasok dan mitra usaha dan untuk lebih memuaskan keinginan dan harapan pelanggan. Kemudian dalam praktiknya, e-bisnis lebih berfokus pada strategi dengan fungsi yang menggunakan kemampuan elektronik. Sedangkan e-commerce adalah suatu kumpulan dari keseluruhan strategi e-bisnis. E-commerce dicari untuk menambahkan aliran pendapatan dengan menggunakan internet untuk membangun hubungan dengan klien dan mitra usaha dan mengembangkan efisiensi dengan menggunakan strategi empty vessel. Terkadang, e-commerce melibatkan aplikasi dari sistem manajemen pengetahuan. Baik, tidak terasa sudah sampai di penghujung video ya. Saya cuma mau mengingatkan kepada yang belum cuci tangan, silakan cuci tangan dulu. Yang belum makan, silakan makan dulu. Yang belum minum juga silakan minum, biar nggak salah fokus. Kemudian ya, like kalau anda suka dengan video ini, dislike aja kalau nggak suka. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Jalan hidup dengan tujuan. Dah. Keep charming, stay focused. See you later, alligator. Bye.